dipersembahkan oleh Indonesia memiliki komitmen baru, salah satunya swasembada pangan. Presiden Prabowo Subianto pun telah mencanangkan program tersebut untuk dijalankan dalam waktu sesingkat-singkatnya, sehingga negara ini tak lagi bergantung sumber makanan dari luar. Lintas instansi pemerintah turut mendorong ketahanan pangan secara mandiri, seperti yang dilakukan Polisi Republik Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mencanangkan 4 program gugus ketahanan pangan Polri. Empat program tersebut dimulai dari pangan lestari, pemanfaatan lahan tidur, pengawasan distribusi, sampai perekrutan Bakomsus atau Bintara kompetensi khusus. Polisi hadir sebagai penggerak. Anggota polisi ini menggerakkan semua komponen yang ada di desa tersebut, yaitu kepala desa, kemudian kelompok tani, kelompok wanita tani, dan juga PPL, dan juga komponen yang dimiliki di desa tersebut. Nah, kemudian polisi sebagai penggerak mengajak bagaimana semua mendukung program pemerintah ini terkait dengan program ketahanan pangan harus sukses. Kemudian Polri, anggota Polri ini yaitu memfasilitasi ketika kelompok tani, kelompok wanita tani akan mengajukan proposal bantuan misalkan alat mesin pertanian, kemudian benih, termasuk juga pupuk dan lain-lain. Kemudian sampai dengan penggunaannya, sampai dengan dampaknya. Yang paling utama dampak juga. Dampaknya harus, hasil pertanian harus lebih bagus, peternakannya harus meningkat, perikanan pun demikian juga. Dan yang paling utama kesejahteraan terwujud. Mari beralih ke Jawa Tengah, provinsi nomor 2 sebagai lumbung pangan nasional. Ini adalah gambaran petak-petak sawah di Kelurahan Wonolopo, Kecamatan Mijen, Semarang. Pada akhir 2019 yang lalu, terdapat lahan tidur seluas 1 hektar milik pemerintah kota. Sosok abdi negara Ibtu Sudali sebagai Kasubag Binops Polres Kendal yang saat itu juga bertugas sebagai Ketua RW Kelurahan Wonolopo, Kecamatan Mijen, memanfaatkan lahan sawah yang terbengkalai. Setelah mendapatkan izin Pemkot, Ibtu Sudali menyulap lahan tidur tersebut menjadi pertanian dengan sistem mina padi. Nah, Bapak kan basicnya polisi, tapi bertani. Dapat ilmu dari mana, Pak, tentang bertani ini? Pertanian itu dulu gini, Mbak. Ceritanya waktu saya masuk pertama kali ke Papua, itu di sana ada namanya kegiatan latihan keterampilan yang waktu itu digagas oleh Pak Kapolda dengan harapan polisi-polisi pendatang yang dari luar Papua itu harus punya ilmu lebih, ya pertanian, ya peternakan, perikanan maupun pertukangan, sehingga saat nanti kita ke pelosok atau ke pedalaman kita bisa membimbing masyarakat. Begitu, jadi diajari di pusat keterampilan tadi. Pak Sudali, Bapak kan sosok seorang polisi, tapi di luar kegiatan kepolisian Bapak kenapa mau bertani nih, Pak? Itu awalnya saat menjelang COVID, Mbak, atau COVID lah, awal-awal COVID itu saya melihat pertanian di sini itu kan konvensional. Jadi saya ingin memberdayakan, jadi bisa panen padi dan sekaligus panen ikan. Jadi di saat nanti panen bisa untuk diolah dan dikonsumsi untuk orang-orang yang terdampak COVID di kampung saya. Oke. Nah, Pak, melihat kondisi pertanian saat ini nih, menurut Bapak seperti apa kondisinya? Khususnya di daerah tempat Bapak bertugas sekarang. Saat ini tuh sangat prihatin dengan warga masyarakat yang ada di sekitar saya ini, karena mereka itu pada menjual lahan pertaniannya, baik sawah maupun kebun, itu untuk membiayai anaknya sekolah. Setelah selesai sekolah, dijual lagi untuk membiayai mencari pekerjaan.
karena income menjadi petani itu sangat kecil. Ya dari sulitnya bibit, sulitnya pupuk. Jadi orang-orang di sekitar saya ini sekarang saya lagi semangatnya untuk mengedukasi bahwa bertani itu penting karena adanya kehidupan ini dengan adanya pertanian, sehingga harapannya itu bisa nanti warga masyarakat yang menyisihkan lahan-lahannya dan mau mengajarkan atau memerintahkan anaknya, yang saya siap mengedukasi untuk anak-anak petani milenial itu, ya kita belajar bertani. Jadi kita tetap harus semangat dan kita percaya bahwa pemerintah sekarang, Pak Presiden Prabowo itu ingin swasembada pangan, sehingga kalau itu tidak didukung oleh petani-petani muda yang kita kategorikan petani milenial, petani-petani yang tua-tua itu kan nantinya pensiun. Makanya saya dengan harapan anak-anak milenial ini nanti benar-benar dia punya motivasi untuk semangat bertani. Perjalanan Ibtu Sudali dalam mengedukasi masyarakat terkait mina padi dengan bahan-bahan organik tidaklah mudah. Pelan-pelan ia merubah pandangan petani. Ia meyakinkan jika pertanian dengan pupuk organik akan memberikan hasil padi yang lebih sehat, berkualitas, hingga adanya perputaran ekonomi dari petani dan peternak. Dipersembahkan oleh Kita Berbeda. Berbeda suku, bahasa, budaya, juga agama. Indahnya perbedaan menjadi kekuatan bagi kita bangsa Indonesia. Perbedaan bersemi indah dari Sabang sampai Merauke. Menjadi identitas bangsa Indonesia di mata dunia. Keberagaman juga meningkatkan persatuan dan toleransi pada masyarakat. Kita berbeda, tapi kita satu. Bersama Polri Presisi, rajut kebinekaan sebagai satu keluarga. Karena kita satu Indonesia. Mari satukan keagaman dan ciptakan persatuan untuk Indonesia. Salam Presisi. Selain menjadi ibu, wanita adalah pahlawan. Pahlawan bagi keluarga, juga bagi bangsanya. Wanita adalah sosok Serikandi pemberani. Selalu sigap dan tangguh menghadapi tantangan. Namun, tetap penuh kelembutan. Polwan Presisi, dedikasi tiada henti, teladan inspiratif bagi generasi. Polwan telah menunjukkan kompetensi, keberanian, dan profesionalisme. Adalah aset dalam menjalankan tugas, serta menjadi inspirasi dari banyak generasi. Salam Presisi. Dipersembahkan oleh Ibtu Sudali, berdomisili di Wondolopo Mijen, Semarang, Jawa Tengah. Sehari-hari, ia harus menempuh jarak sekitar 25 km dari tempat tinggalnya menuju tempat ia bertugas. Sebagai Kasubag Binops atau Pembinaan Operasional, Ibtu Sudali mengkoordinasi antar fungsi dan instansi atau lembaga terkait. Kegiatan Ibtu Sudali di luar tugas pokok sebagai Korps Bayangkara didukung penuh oleh Polda Jawa Tengah. Saat ini, dalam mendukung Asta Cita Kepala Negara, khususnya ketahanan pangan, Polda Jawa Tengah pun siap memberikan apresiasi.
Hal ini disampaikan langsung oleh Kombes Pol Yohanes Ragil selaku Karo SDM Polda Jawa Tengah saat ditemui di ruangannya. Ada salah satu sosok di Jawa Tengah, khususnya dari Polres Kendal, yang melakukan pemanfaatan lahan basah, yaitu menanam padi. Nah, ini bagaimana tanggapan Bapak sebagai Karo SDM Polda Jawa Tengah? Apakah memang anggota polisi itu dapat melakukan itu di samping tugas utamanya sebagai polisi, atau hanya pendampingan, atau seperti apa sebenarnya tugasnya, Pak? Bisa, Pak. Jadi anggota Polri bisa melaksanakan itu. Apalagi sekarang ini kan juga mayoritas anggota Polri jajaran Jawa Tengah tinggalnya di perkampungan. Nah, sehingga selain dia tugas pokok sebagai anggota Polri juga ada yang sambil bertani. Berkaitan dengan Ibtu Sudali dari Polres Kendal, kita sebagai pimpinan di sini, Pak Kapolda juga memberikan apresiasi, bahkan sudah kita laporkan ke Mabes Polri, memberikan apresiasi pada Ibtu Sudali yang mana dengan kemampuannya. Karena yang bersangkutan pernah ikut pelatihan berkaitan dengan tanaman organik, pupuk organik, sehingga hasil pelatihannya diimplementasikan di tengah masyarakat. Yang mana Ibtu Sudali bahkan mampu menggerakkan kaum atau milenial sekarang ini untuk ikut bertani di lahan basah, yang mana selain dengan adanya padi, di sampingnya juga melihara ikan yang namanya mina padi. Mina itu ikan, padi. Jadi bersebelahan antara padi dengan ikan. Sehingga kalau kita panen ya kalorinya dapat, proteinnya dapat. Itu kita memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Ibtu Sudali. Oke, terakhir nih Pak, apa yang diharapkan dengan adanya sosok Ibtu Sudali dan juga terhadap anggota polisi lainnya? Harapan kami, bahkan sudah kami sampaikan kepada seluruh jajaran, Mbak, untuk menggerakkan, ya, selain tugas pokok sebagai anggota, menggerakkan masyarakat. Bahkan kalau yang memang mempunyai kemampuan, tolong kemampuannya disalurkan kepada masyarakat. Masyarakat merasa terbantu. Sehingga apabila semua, khususnya Kabin Kamtibmas, mau bergerak di bidang itu, sehingga masyarakat betul-betul merasa terbantu. Ilmu, kemampuan, tenaga, dan modal Ibtu Sudali kerahkan bagi warga yang ingin memulai dan mengetahui cara bertani secara organik. Hal tersebut ditujukan tak hanya bagi petani, tetapi juga bagi masyarakat dari berbagai profesi. Sudali akhirnya dapat mengumpulkan sekitar 20 orang untuk tergabung dalam kelompok tani bernama Rejosari Loh Cinawi. Kemampuan Sudali dalam bertani organik disambut baik oleh Chandra dengan latar belakang profesi guru kesenian. Pak Chandra kan seorang guru tapi ingin belajar bertani dengan Pak Dali. Kenapa akhirnya mau, Pak? Ya, karena satu awal itu karena pandemi ya, Mbak. Kita di situasi pandemi kan itu kita banyak perubahan di situ. Terus waktu itu mengajar juga terbatas dan banyak waktu luang. Akhirnya saya dengan Pak Dali terus memberikan masukan gimana kalau kita bertani saja. Ya waktu itu saya masih bertani gitu kan, sesuatu hal yang masih baru buat saya. Meskipun saya punya lahan, punya sawah di rumah. Akhirnya dengan kesabaran Pak Dali itu mengajak saya sama banyak teman-teman anak muda milenial itu diajak belajar mengenal sawah, mengenal pupuk, terus mengenal bahan-bahan organik yang bisa digunakan untuk bertani. Pikir saya itu bertani dulu hanya pakai bahan pestisida, kimia gitu. Ternyata Pak Dali itu banyak memberikan wawasan tentang tidak harus pakai kimia, pakai organik, pakai pupuk yang dibuat sendiri itu bisa untuk bertani. Pak Dali itu sosok yang menurut saya dia begitu luar biasa, begitu ikhlasnya membimbing entah itu orang tua yang mau bertani, entah itu anak-anak yang masih milenial. Itu benar-benar dia itu tulus, sampai dia itu benar-benar merogoh untuk dari kantong dia sendiri untuk biaya-biaya untuk seperti mina padi untuk mengajari kita bagaimana atau mengolah lahan yang baik, terus bagaimana nanti menghasilkan hasil padi yang berkualitas itu bagaimana. Ya Pak Dali itu dengan ikhlas, dengan sabar mengajari kami. Bahkan yang petani, yang anak-anak muda, yang milenial itu benar-benar diajarkan bertani, dan mereka yang mau ada kesempatan kuliah itu diarahkan untuk kuliah ke pertanian, bahkan dicarikan beasiswa sama Pak Dali. Ya itu biar mereka itu juga
mengenal pertanian, biar besok lagi kalau petani-petani sudah yang lama udah pensiun sudah biar ada gantinya. Sampai segitunya dia wawasan dia untuk ke depan untuk pertanian Indonesia itu, Mbak. Sangat terima kasih banget karena saya bisa benar-benar mengenal alam ya, Mbak, dengan dipertemukan Pak Dali. Yang dulu tuh saya cuek dengan apa itu namanya sawah, dengan apa itu namanya alam, itu saya cuek. Saya setelah dipertemukan Pak Dali, saya dikenalkan dengan alam, lebih bisa menghargai alam. Alhamdulillah, Mbak. Hidupnya lebih berarti. Kelompok tani Rejosari Loh Jinawi tak hanya bertanam padi. Mereka pun belajar budidaya ikan yang dapat menjadi wadah cadangan air sawah. Kolam ikan air tawar tersebut biasa diisi dengan ikan nila. Nilai tambahan sistem mina padi, petani pun dapat memanfaatkan kolam ikan sebagai tempat pemancingan umum. Pak Jati, bagaimana menurut Bapak mina padi ini antara penggabungan budidaya ikan dan juga sawah gitu di tengahnya? Sebenarnya apa yang menguntungkan, Pak? Jadi keuntungan dari sistem mina padi itu di samping kita bisa menghasilkan padi organik dan juga kita juga mendapatkan hasil dari ikannya itu sendiri. Di saat nanti padinya itu hasilnya kurang, itu nanti bisa diaplikasikan dengan hasil ikan, jadi bisa saling menopang. Pertama, yang kedua sistem mina padi ini bisa menambah kualitas tanah itu lebih terjaga, unsur haranya terjaga, jadi tidak merusak struktur tanahnya. Otomatis kalau mina padi itu kan semuanya kan non kimia, jadi semuanya organik. Padinya itu juga tidak tergantung dengan kimiawi, ikannya juga higienis, terbebas dari bahan kimia. Otomatis semuanya tetap aman untuk dikonsumsi. Kalau saya pribadi mengapresiasi untuk langkah Pak Dali, beliaunya semangat di pertanian, perikanan, bisa menularkan ke petani yang lain dan menjadikan itu percontohan bagi petani yang sebelah-sebelah yang lain-lain juga. Akhirnya banyak petani yang berminat dengan sistem perikanan, sistem mina padi, dan saya pun berterima kasih dengan Pak Dali. Saya sedikit bisa mengambil ilmunya dari Pak Dali bagaimana sistem mina padi ini yang baik. Ternyata begitu saya analisa, ternyata hasilnya juga sesuai harapan. Semangat pun terlihat di antara Ibtu Sudali dan warga di pematang sawah. Mulai dari pembajakan, penanaman bibit, menabur pupuk, hingga menuai panen. Sosok ramah, giat, dan ilmu ikhlas yang ditaburkan Ibtu Sudali menjadi benih yang subur bagi masyarakat sekitarnya. Dipersembahkan oleh Selain menjadi ibu, wanita adalah pahlawan. Pahlawan bagi keluarga, juga bagi bangsanya. Wanita adalah sosok Sri Kandi pemberani. Selalu sigap dan tangguh menghadapi tantangan. Namun, tetap penuh kelembutan. Polwan presisi, dedikasi tiada henti, teladan inspiratif bagi generasi. Polwan telah menunjukkan kompetensi, keberanian, dan profesionalisme adalah aset dalam menjalankan tugas serta menjadi inspirasi dari banyak generasi. Salam presisi. Kita berbeda suku, bahasa, budaya, juga agama. Indahnya perbedaan menjadi kekuatan bagi kita bangsa Indonesia. Perbedaan bersemi indah dari Sabang sampai Merauke menjadi identitas bangsa Indonesia di mata dunia. Keberagaman juga meningkatkan persatuan dan toleransi pada masyarakat.
Kita berbeda, tapi kita satu. Bersama Polri Presisi, rajut kebinekaan sebagai satu keluarga. Karena kita satu Indonesia. Mari satukan keagamaan dan ciptakan persatuan untuk Indonesia. Salam Presisi. Dipersembahkan oleh Ibtu Sudali secara gigih mengembangkan pertanian organik kepada masyarakat. Ia mengajarkan penggunaan pupuk kandang dari sisa kotoran kambing yang difermentasikan. Pemanfaatan limbah kambing ini dapat menjadi pupuk dengan kualitas super untuk tanaman padi. Tak hanya kualitas, penggunaan pupuk kandang pun menciptakan perputaran ekonomi antara petani dan peternak. Pak Isa, kan sekarang kita lagi di kandang kambing. Nah, kandang kambing ini kotorannya akan diambil menjadi pupuk kandang. Ya. Kenapa kotoran kambing, Pak? Ya, terima kasih. Jadi untuk kotoran kambing, karena kotoran kambing itu untuk pupuk organik yang paling bagus kalau saat ini dibanding kotoran-kotoran yang lain. Dan juga untuk pemanfaatan limbah, di sini kan banyak kambing. Jadi kami memanfaatkan limbahnya untuk pemupukan tanaman. Kita olah dulu menjadi pupuk kandang. Pak, banyak nggak sih Pak petani lokal di sini yang menggunakan pupuk kandang ini, Pak? Oh, banyak. Contohnya seperti Pak Dali. Karena Pak Dali di sini sebagai polisi, juga dia adalah peduli kelompok pertanian. Di samping dia juga mempunyai kelompok tani milenial yang saat ini turun sawah. Jadi kita bersinergi, saya membuatkan komposnya, pupuknya, beliau memanfaatkan, tetap kami menjual. Karena di petani, di peternak ini saya membeli. Setelah kami olah, kembalikan lagi, dia membeli. Jadi ada bales, imbal bales. Saya beli, petani juga beli. Saling menguntungkan. Saling menguntungkan, Iya. terutama juga untuk peternak ya? Iya, Dari peternak. kotorannya Iya. akhirnya menghasilkan Iya, juga menghasilkan gitu ya, Pak? lumayan bisa untuk nambah-nambah beli pakan. Kalau Pak Dali memang sebagai di sini saya seperti menjembatani kita dan petani. Saya pengusaha pupuk, juga saya petani juga. Jadi bareng-bareng lah. Jadi juga saya berterima kasih kepada Pak Dali bahwa beliau ini juga membantu kami atau membantu peternak, dan juga beliau mengupayakan bagaimana caranya untuk bisa berkembang ternak, dan juga kami sebagai pengusaha, dan juga jasa beliau mungkin bisa kami katakan ya seperti Superman ya kalau di kelompok kami, untuk bisa selalu mendampingi dan selalu untuk menjual juga membelikan, menolong, yang jelas menolong untuk kita sebagai petani dan juga pengusaha pupuk gitu. Selain memperkenalkan sistem pertanian Minapadi, Ibtu Sudali pun memiliki cita-cita kepada petani milenial sebagai bibit unggul petani. Menurutnya, saat ini sosok petani menjadi momok yang mengkhawatirkan, yang tak memiliki generasi penerus. Demi terciptanya ketahanan pangan, ia pun giat mengumpulkan dan mengedukasi remaja milenial agar tertarik tentang pertanian. Pria yang kerap disapa Pak Dali ini mengajarkan cara mengolah tanah, membajak, menebar benih, hingga memanennya. Tak ketinggalan penggunaan pupuk organik. Mas Nathan di sini kan, Mas Nathan usia masih 20 tahun. Ya. Tapi Mas Nathan kenapa mau bertani Mas di usia muda? Karena di usia gini banyak anak muda yang minat dengan pertanian. Sedikit minatnya, karena kan kebanyakan orang sekarang kan tidak terlalu tertarik dengan di bidang pertanian, terlebih lagi anak muda. Kan tadi kan udah dapat sedikit pengetahuan lah ya dari Iya. Pak Dali. Nah, menurut Mas Nathan sosok Pak Dali itu seperti apa sih? Orangnya itu memberi banyak inspiratif. Beliau itu pantang menyerah orang. Walaupun kondisi seperti ini, tapi bertekad untuk memajukan di bidang pertanian, apalagi menarik simpati anak muda untuk berminat di usaha tani. Mas Nathan tadi kan sempat bilang juga Pak Dali itu membina ya. Membinanya seperti apa Mas Nathan? Biasanya membina langsung terjun langsung, memberi arahan, terus memberi praktek langsung, mempraktekkan langsung, nanti kita menirunya gitu. Gimana Ya, dari Mas saya Nathan? berucap
banyak terima kasih pada Pak Dali selalu memberikan ilmu dengan sukarela tanpa harus pungut biaya. Itu kan ilmu itu kan mahal. Ya, saya mengucapkan terima kasih, lebih memacu semangat saya lagi untuk belajar di bidang pertanian. Terima kasih. Tiap langkah yang ia pijak dan tiap usaha yang ia kerahkan ternyata membuahkan apresiasi dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang pada 2020 dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di tahun 2021. Piagam yang ia dapatkan diantaranya partisipasi program Kampung Iklim, peringkat 3 pengelolaan atau pemanfaatan air limbah domestik. Sosok Ibtu Sudali mencerminkan abdi negara yang memiliki ketulusan hati, mengajarkan ilmu pertanian secara cuma-cuma kepada masyarakat sejak dini, agar Indonesia tetap memiliki ketersediaan pangan yang bergizi, terjangkau, dan merata. Dipersembahkan oleh